warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Anang dan Siti selaku Wali Kelas Kepala Bidang Kurikulum. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Wali Kelas khususnya di kompetensi keahlian DKP dan juga ibu BK yang khususnya yang mengaku di kompetensi keahlian DKP. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini masih bisa bertemu di ruangan ini, di ruang TFA ini. Kalau melihat kegiatannya adalah aksi nyata kegiatan saya diseminasi budaya positif khususnya di SMK Negeri 1 Bondowoso kompetensi keahlian DKP. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya akan memaparkan terkait dengan budaya positif yang ada di DKP, sebelumnya mohon sambutan dari Bapak Anang Dani selaku Wali Kepala Sekolah Bidang Positif. Sampai sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya ingin Bapak Ibu kita berkumpul dalam rangka ini ya, aksi nyata diseminasi budaya positif dari Bapak Dian yang merupakan calon guru penggerak. Jadi bukan belum guru penggerak ya, baru calon ya. Jadi begitu Bapak Ibu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat ilmu dari para calon guru penggerak ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau sudah jadi guru penggerak semoga nggak lupa terus membagi ilmunya kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian, mari kita sekalian berdoa semoga pelaksanaan diseminasi ini berjalan lancar, kita dapat ilmu yang barokah dan kita duduk bersama di sini dapat dicatat sebagai amal pahala. Berdoa dipersilakan. Selesai. Saya rasa cukup sekian dari saya Bapak Ibu. Semoga acaranya lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anang. Terima kasih yang menjadi berbahagia. Jadi gini Bapak Ibu, kegiatan ini durasinya 60 menit atau 2 JP. Kita kurang lebih 60 menit, jadi selama 60 menit depan nanti saya di sini kita sharing-sharing, kita bertukar pikiran. Jadi bukan berarti saya yang di depan, saya yang memegang mic ini, saya yang paling paham, saya paling mengetahui, tidak. Videonya dipelankan jadi dibuat slow motion. Boleh. Sebenarnya kalau tadi yang disampaikan sama Pak Anang, calon guru penggerak, sebenarnya bukan saya sebagai calon guru penggerak. Sebenarnya kita semua ini sudah menjadi guru penggerak secara nggak langsung. Hanya calon guru penggerak atau guru penggerak itu sebenarnya hanya untuk istilah atau label saja. Tapi kalau saya lihat teman-teman di SMK 1 yang ada di depan saya ini sudah merupakan guru-guru hebat, sudah merupakan guru-guru yang berpenggerak dan bergerak. Di sini Bapak Ibu nanti kita bisa sharing dan bertukar pikiran terkait dengan kegiatan ini. Pak, pagi hari ini apakah sudah tersenyum Bapak Ibu? Sudah. Sudah ketemu. Alhamdulillah tersenyum, sudah happy berarti. Hatinya sudah tanda tangan dari katanya. Alhamdulillah kalau sudah, jadi walaupun siang-siang tapi sudah tersenyum. Alhamdulillah, terima kasih banyak kalau sudah tersenyum. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi kalau sudah tersenyum. Terima kasih. Nah, pada kegiatan hari ini ada beberapa kesepakatan yang harus kita sepakati bersama terkait dengan kegiatan diseminasi. Jadi bukan diseminasi. Infonya nanti seperti itu. Jadi bukan diisi tapi diseminasi. Ini ada beberapa yang sudah saya buat kesepakatan. Apakah perlu ditambahkan atau ditambahi?
terkait dengan kesepakatan pada forum atau pada kegiatan hari ini. Yang pertama adalah menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, ikut memberikan pendapat pada kegiatan ini. Kemudian yang ketiga, menjadi pendengar yang baik. Kira-kira dari ketiga ini, kesepakatan ini, apakah ada yang perlu ditambahin atau ada yang perlu dikurangi? Mungkin misalkan kalau tadi undangannya jam 13.00 sampai 14.00, berarti kalau datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Gimana Bu? Oh, diakhiri sampai jam 3 gitu. Oh gitu, siang ini tanggung kira. Ya ini ngomong ada bapak kurikulum, jadi langsung bisa di ACC yang hadir di ruangan ini langsung hadir ke kegiatan berakhir di jam 15 itu. Oke, Pak. Insya Allah sudah diizinkan nanti. Ada lagi selain, berarti akhirnya waktunya bukan 60 menit, sudah jadi 90 menit nanti. Oke, nggak apa-apa ya kalau saya sih. Ada kesepakatan lagi mungkin? Bu Eli mungkin ada tambahan kesepakatan Bu Eli? Saya sepakat selalu. Yeah. Jadi cukup gini ya. Oke, terima kasih. Jadi mohon nanti selama kegiatan ini diskusi ini, jadi mungkin lebih asik kalau kita namanya adalah diskusi, kita sharing-sharing aja. Sehingga secara nggak langsung akan berdampak pada di jurusan kita, khususnya yang di DKV. Nah, kembali namanya di pertemuan ini yang saya undang Bapak Ibu Wali Kelas dan BK. Kalau yang di pertemuan sebelumnya kan yang saya undang ada Bapak Ibu Guru Produktif sama beberapa Bapak Ibu Guru yang saya pilih terkait dengan jumlah tempat dan ruangan. Nah, konsep budaya positif sebagai pendidik harapannya budaya positif ini bisa kita terapkan di sekolah. Nah, di dalam budaya positif ada yang poin pertama adalah disiplin positif. Kira-kira disiplin positif ini apa sih Bu? Pak? Apa disiplin positif? Kita sering menyampaikan ke anak-anak, kamu kok nggak disiplin? Nah, ada tambahan disiplin positif ini apa sih? Sering kita melontarkan kata-kata disiplin, tapi disiplin positif itu apa? Monggo mungkin Pak Ridwan mungkin sebagai pengajar di PKN, disiplin positif ini apa Pak? Monggo Pak. Pak Ridwan. Saya coba menjawab disiplin positif. Terima kasih Pak Dian atas waktu yang diberikan. Saya berusaha menjawab terkait dengan disiplin positif, yaitu habituasi atau pembiasaan terhadap anak-anak, di mana pembiasaan itu kita usahakan untuk selalu disiplin dalam segala hal. Contohnya dalam masuk kelas, waktunya jam pertama ya sudah harus ada di kelas semua tanpa terkecuali, tanpa ada siswa yang terlambat, dan ditambah lagi disiplin yang lainnya. Contoh atribut sekolah yang digunakan, seragam, maksudnya atribut seragam yang digunakan ini kalau kita biasakan setiap hari, ini akan membawa disiplin yang positif nantinya, karena ini merupakan bagian dari nilai-nilai karakter si anak nanti ke depannya. Kalau sudah terbiasa dengan yang disiplin, insya Allah nanti setelah lulus, kalau tidak disiplin rasanya itu tidak enak, gitu kan. Beda lagi kalau disiplin negatif, ada juga disiplin negatif. Contohnya kalau membiasakan diri dengan hal-hal yang negatif, disiplin tiap hari selalu melakukan hal-hal negatif, nah ini juga nanti akan berdampak buruk di kemudian hari bagi anak. Terima kasih. Mungkin itu disiplin positif dari saya pribadi. Terima kasih. Mau izin kalau saya berdiri aja gimana Pak? Biar slide-nya itu enak kelihatan. Saya berdiri bukan berarti saya menggurui atau sok tahu nggak, karena
di sini juga sudah ada Bapak Guru Ibu yang hebat. Disiplin positif berarti kalau tadi versinya Pak Ridwan, berarti pembiasaan yang positif Pak. Pembiasaan positif baik itu yang dilakukan mulai dari anak-anak masuk sekolah, mulai masuk ke dalam sekolah, dan yang dilakukan di dalam sekolah sampai mereka pulang sekolah. Jadi seperti itu. Ada yang positif dan juga ada yang negatif. Nah, terima kasih Pak Ridwan. Mungkin dari Bu Kiki ada pengertian disiplin positif seperti apa? Sedikit aja ya Pak, terima kasih. Menurut saya disiplin positif itu adalah suatu cara yang kita gunakan tujuannya untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan positif kepada siswa Pak. Ya, salah satunya mungkin contoh kebiasaan mematikan mesin motor ketika masuk gerbang sekolah, menuntun kendaraan sampai parkiran gitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Gigi. Jadi budaya disiplin positif juga merupakan ada tujuan yang positif yang harapannya nanti bisa membentuk anak-anak yang lebih baik. Terima kasih Bu Gigi atas masukannya atau pengertian dari disiplin positif. Oke. Jadi memang budaya positif itu di dalamnya ada konsep-konsep, itu ada mulai dari disiplin positif, apa kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari atau yang dilakukan anak-anak sehari-hari, yang pembiasaan itu artinya berdampak positif untuk kehidupannya mereka di anak-anak. Itu juga ada motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Makanya di kegiatan ini saya juga ikut mengundang BK, ada Bu Kiki dan Bu Indi kan, istilahnya restitusi atau segitiga restitusi ini kayaknya sudah bukan hal asing, sudah paham dan sering dilakukan waktu konseling dengan anak-anak. Terima kasih. Jadi disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak atau peserta didik bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang positif, nilai-nilai yang baik. Nilai-nilai yang baik ini konteksnya adalah nilai-nilai yang ada di lingkungan kita. Karena kita berdiri dan berada di tanah Bondowoso, ya tentunya nilai-nilai kebajikan yang ada di tanah Bondowoso berbeda dengan nilai-nilai positif yang ada di wilayah yang lain. Mungkin seperti itu. Jadi tetap menyesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi yang ada di lapangan. Kemudian dengan mengontrol diri dalam melakukan tindakan baik di dalam atau menumbuhkan sifat disiplin dari anak ini memang butuh kesadaran, dan memang kadang ada sisi yang berontak dari anak. Karena disiplin ini membuat peserta memahami dan menyadari perbuatannya karena motivasi internal, bukan karena paksaan, ujian atau hukuman. Kan banyak yang kita lihat anak-anak itu dia akan nuntun sepeda motor, ini katanya yang begini, nuntun sepeda motor kalau Pak Dian berdiri di depannya nanti, atau kalau ada Pak Anang yang di depannya. Tapi kalau sudah nggak ada Pak Dian dan Pak Anang yang ada di depannya kantin, setelah melewati Bu Kiki atau Pak Bibi langsung. Jadi pasti belum ada kesadaran dari anak-anak untuk terkait dengan disiplin positif atau budaya positif. Nah, makanya dari itu Bapak Ibu untuk memunculkan nilai-nilai disiplin budaya yang positif ini nggak bisa hanya kalau kita di SMK 1 hanya puas, itu kan urusannya BK saja. Yang di depan gerbang kan cuma Bu Kiki, Bu Indi, Pak BB, Bu Lesya dan sebagainya. Tapi perlu kolaborasi, perlu kerjasama semua pihak. Tidak hanya BK saja atau tidak hanya cuma wali kelas saja. Perlu ada kolaborasi semua aspek, semua elemen, semua unsur-unsur yang ada di sekolah. Seperti itu. Nah, tadi yang disampaikan sama Pak Ridwan, di dalamnya nilai-nilai budaya positif, disiplin positif juga di dalamnya adalah muncul profil pelajar Pancasila. Di mana di dalamnya itu ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinaan global, bergotong royong, kreatif, bernalardisis dan mandiri. Ya. Memang harapannya anak-anak kita nanti ya sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila yang seperti yang diharapkan dari pemerintah. Sebenarnya bukan harapan pemerintah, harapan kita bersama ini. Karena tujuan dari pendidikan secara tidak langsung tertuang pada sini. Kita nggak mau kan menjadi punya anak yang pinter, yang ranking 1, atau nanti misalnya yang kuliah di sebuah perguruan tinggi yang bagus, tapi ternyata karakternya atau mentalnya kurang bagus, kurang baik. Makanya di sini
penanaman profil pelajar Pancasila bukan hanya sekedar di proyeknya saja, bukan hanya di proyeknya P5-nya saja, tapi benar-benar merasuk ke dalam jiwanya anak-anak. Itu harusnya kita sebagai pendidik. Nah, kemudian motivasi. Kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mempunyai motivasi perilaku. Apa sih motivasinya dari Bapak Ibu? Monggo, apa motivasinya? Bu Eli, apa motivasi Bu Eli? Motivasi saya itu ingin sehat. Karena kalau sehat saya bisa melakukan hal-hal baik yang sudah saya rencanakan sebelumnya, dan bismillah bisa mewujudkannya. Terutama ya anak-anak ya, karena saya seorang guru, hari-hari saya bersama anak-anak. Jadi motivasi saya harus sehat setiap hari. Amin, amin. Terima kasih. Kalau motivasinya Bu Eli kepingin sehat, alhamdulillah. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang barokah sampai nanti. Amin, amin. Kalau Bu Eli kesehatan, kalau Bu Nuneng apa Bu motivasinya? Motivasi sebagai manusia. Terima kasih Pak Bia. Kalau saya selalu happy dan membuat orang lain juga happy. Artinya bahagia. Kalau kita bahagia, orang lain juga ikut bahagia. Oke, berarti akan memberikan dampak yang bahagia. Oke. Terima kasih Bu Nuneng. Nah, kalau Bu Nuneng motivasinya kalau diri saya bahagia, maka orang lain juga akan berbahagia. Jadi akan memberikan dampak ke orang lain menjadi bahagia. Energinya positif, energi positif. Nah, terima kasih. Oke. Jadi manusia mempunyai motivasi yang seperti ini. Yang pertama adalah dia tentunya menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Motivasi internal, motivasi eksternal. Kadang kita istilahnya kalau kita ngomong bahasanya kita adalah mengamankan posisi kita, nggak mau repot, nggak mau ruwet. Nah, motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, motivasi manusia adalah mendapatkan imbalan penghargaan, reward. Dia akan berbuat baik kalau ada rewardnya. Itu ada juga secara nggak langsung naluri dari manusia juga. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi internal. Jadi tadi yang disampaikan sama Bu Eli, kepingin sehat, Bu Nuning, kepingin yang berbahagia, itu adalah motivasi dari dalam dirinya sendiri. Bu Eli kepingin sehat, harapannya nanti bisa mendampingi anak-anak. Bu Nuning kepingin bahagia, maka harapannya nanti bisa juga berbahagia untuk yang ada di sekitarnya. Bu Nuning di situ tadi berbahagia, otomatis alhamdulillah Bu Gita bahagia, Pak Ridwan bahagia. Hanya satu ruangan bahagia semua gara-gara Bu Nuning tadi. Nah, terima kasih Bu Nuning. Ternyata memberikan dampak yang positif, memberikan energi yang positif dengan Bu Nuning di sini. Nah, itu juga salah satu motivasi Bu Nuning juga. Sefrekuensi sama Pak Nanang saya. Sefrekuensi, ya, sefrekuensi kebahagiaan. Kalau kita bisa berbahagia, maka otomatis kita akan bisa menciptakan kebahagiaan dan menjadi suasana yang berbahagia. Oke, terima kasih. Memang kayaknya aura yang di positif, yang di pojokan sini aura yang positif kayaknya, memberikan kebahagiaan. Bahagia juga. Ya semoga yang ada di ruangan ini nanti kita semua juga bisa bahagia sekali. Nah, sering ini mungkin wali kelas atau guru pengajar sering memberikan ini ke anak-anak terkait dengan perilaku tindakan dari anak-anak yang dalam tanda kutip melanggar tata tertib sekolah. Ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit secara fisik ataupun hati. Ini kayaknya lebih ke kita ya Pak Iko ya.
fisik ataupun hati. Apalagi brandingnya anak-anak ke saya, khususnya ke saya pribadi, Pak dia itu menyakitkan gitu. Tadi memang ada yang disampaikan sama Pak Ridwan, memang kata kayaknya negatif, tapi sebenarnya itu dampak yang positif. Dilakukan negatif, tapi dampaknya positif. Nah, itu mungkin juga sesuatu yang baru juga ya. Kita kan kayaknya kita memarahi anak-anak. Kamu kok enggak, istilahnya kalau misalnya kita ngomong seragam ya, kok seragammu dikeluarkan? Saya sudah tampang sangat ini, anak sudah takut. Tapi kan dampaknya positif. Yang saya lakukan negatif, tapi dampaknya positif. Ya, itu hanya bagian dari strategi aja atau kondisi yang ada di lapangan. Ya. Hukuman itu paksaan. Kemudian ada lagi anak belajar menyembunyikan kesalahannya, ini akhirnya membuat anak tidak jujur. Kemudian marah, merasa bersalah, tidak melakukan, merasa tidak dihargai. Ini juga bagian menyalahartikan kalimat disiplin. Akhirnya anak-anak melihat Pak Dian ini jahat. Dia akhirnya timbul rasa emosi, marah ketika sudah ketemu dengan Pak Dian, marah, balik kanan lari. Karena ya Bapak Ibu guru wali kelas menjadikan sebagai tameng ya. Tapi akhirnya Tak bilangan ke Pak Dian. Ada rasa takut yang berbentuk rasa takut, tapi akhirnya untuk setuju ya, oke. Gak apa-apa ya, walaupun direkam kan gak apa-apa itu. Nah, tapi kan dampaknya positif, hasilnya kan positif. Iya aja ya. Jangan sampai bilang enggak ya. Iya. Berbahaya. Nah, kalau konsekuensi ada stimulus, ada tanggapan dari anak-anak. Kemudian anak-anak lebih menghargai disiplin. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi kalau ketemu Pak Dian, gimana nih aku harus ngapain? Nah, jadi mereka langsung bisa menyesuaikan dirinya. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak jika tidak nyaman diasingkan untuk sementara waktu. Nah, ini juga bagian perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Saya punya studi kasus Bapak Ibu. Sering kan dulu atau mungkin bahkan sekarang pun juga ada teman-teman kita atau mungkin kita sendiri juga mengalami melakukan hal-hal seperti ini. Tidak mengerjakan tugasnya Bu Eli. Sekarang juga tulis pakai bahasa Inggris sebuah kalimat 100 kali, catat di bukumu biar hafal bahasa Inggrisnya. Atau mungkin Bu Mimi di matematika, karena nggak mengerjakan tugas, tulis rumus matematika 10 lembar. Nah, mungkin dulu pernah juga kita mengalami seperti ini. Nah, kira-kira kalau yang pertama ini kategori hukuman atau konsekuensi, Bapak? Mencatat 100 kali buku hukuman. Ada Bu Kiki gimana? Mencatat itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Bu Eli hukuman, Bu Kiki konsekuensi. Saya tahu hukuman atau konsekuensi. Saya tahu. Atau ambil tengahnya aja Pak ya. Iya. Hukuman atau konsekuensi? Itu kayak anak kita permen atau bakso gitu. Mengelilingi lapangan, oke. Jadi yang pertama ada dua jawaban, hukuman dan konsekuensi. Oke. Yang kedua, mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Berita? Hukuman. Push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Mungkin waktu zamannya COVID kemarin. Lupa, kan kita pernah nggak pakai mata, nggak pakai masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang ditulis coret-coret. Ini anak BKP banget ini. Tugas disobek atau dirotot sama temennya, nggak sengaja disobek sama teman-temannya. Apa ini Pak Diko, kira-kira Pak Diko? Menggantikan kertas tugas yang telah dicoret atau merobek karyanya temannya. Konsekuensi menggantinya. Oke.
membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada meja belajar, tersenggol, konsekuensi. Minta murid tidak menggunakan sepatu seharian karena menggunakan sepatu selain hitam. Ini begini. Gimana Bu? Konsekuensi atau hukuman Bu? Cekeran sehari karena sepatunya putih. Tidak ada jam olahraga. Hukuman ya? Minta murid tidak menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Jadi disuruh cekeran sehari karena sepatunya putih. Kategori hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Berarti dia harus gimana caranya pakai sepatu hitam, minta orang tuanya datang di sekolah atau di spek gitu misalkan Pak. Bola gambar. Itu menurut saya. Hukuman. Oke, terima kasih. Lari lapangan 2 kali karena terlambat waktu pelajaran PJOK. Konsekuensi. Oke. Dan jawabannya adalah ini ada guru bahasa Indonesia begini. Boleh nggak kamu milih dari hukuman atau konsekuensi? Kita pilih atau itu masih kategori pilihan bukan? Dalam ejaan penulisan bahasa Indonesia. Boleh ya. Yeah. Jadi menulis kadang kita berikan sanksi karena berikan hukuman, misalnya berikan hukuman ke anak-anak, nulis 100 kali, nulis rumus-rumus atau tulisan-tulisan apa bahasa tidak akan mengulangi lagi 100 kali, itu masuk kategori hukuman. Mengilang lapangan basket karena terlambat, hukuman juga. Push up karena nyeker, tidak menggunakan masker, itu juga kategori hukuman. Nah, konsekuensi ini adalah mengganti tugas, membersihkan air yang di meja, kemudian mengelilingi lapangan basket, itu termasuk kategori konsekuensi. Kemudian selanjutnya terkait dengan budaya positif, ada istilahnya adalah keyakinan kelas. Kenapa sih harus ada keyakinan kelas? Mengapa nggak pakai peraturan saja? Dan mengapa harus ada? Ini yang kemarin kita diskusikan dengan Bu Didi. Waktu Bu Didi hampir kelar kemarin habis keliling, Bu, kita buat keyakinan kelas Bu di kelas 10 DKP. Nah, jadi sebenarnya secara nggak langsung Bapak Ibu guru yang ada di sini, khususnya wali kelas, sudah membuat keyakinan kelas ini dengan anak-anak. Bahkan saya sendiri pun juga membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di pelajaran yang saya ambil. Jadi monggo Bapak Ibu boleh memberikan keyakinan atau kesepakatan kelas selain dari peraturan kelas, peraturan sekolah. Kenapa perlu dibentuknya keyakinan kelas? Karena yang pertama, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Dengan kelas. Jadi apa sih bedanya keyakinan sama kesepakatan? Kita kadang yang ada bilang keyakinan, kadang kita juga di kelas kita buat kesepakatan kelas. Apa bedanya keyakinan sama kesepakatan? Apa bunyinya? Terima kasih Pak. Kalau kesepakatan kelas menurut saya suatu hal yang bersama-sama dengan anak-anak. Contoh, saya setelah pembicaraan ini saya ada satu contoh Pak. Kemarin semangat setelah FLS di kelas 10 DKV 2 itu anak-anak masalah uang kas, harus punya uang kas. Oke ya, intinya saya tidak memaksakan anak-anak sendiri yang ingin punya uang kas.
Oke, berapaan? 5.000. Gitu ya, 5.000. Yakin? Saya nggak yakin, Kak. Karena bagi saya berat 1 minggu 5.000. Kenapa 1 minggu 5.000? Turunin, saya memberi opsi 5.000, 3.000, sama 4.000. 5.000, 3.000 sampai 2,5. Enggak usah pakai setengah-setengah 5.000. Yakin? Ya Bu, yakin. Benar Pak. Berjalanlah saya berikan buku anak-anak itu ditulis oleh bendaharanya. Kas itu berjalan seminggu, 2 minggu jalan 5.000. Baru di minggu keempat ini kemarin ada yang usul. Nah, jadi mereka sepakat, tapi saya tidak yakin. Jadi muncullah keyakinan lah. Jadi mereka minta untuk kasnya diturunkan. Saya bilang, gimana? Saya memang tidak yakin dari awal kalau 5.000 itu kalian mampu. Ya Bu, mau beli-beli masih nahan karena harus bayar kas. Jadi di antara 21 anak, apalagi 1 anak yang hanya bayarnya 1, ya saya lihat mungkin sanggupnya kurang. Nah, dari itu saya turunkan kesepakatan kelas yang awalnya sudah deal 5.000 itu menjadi 3.000 saja 1 minggu. Mereka mengokekan. Jadi selama 1 bulan pertama Agustus itu 5.000 targetnya. Tapi mulai September ini menjadi 3.000. Jadi menurut saya kesepakatan kelas itu ya hampir sama dengan keyakinan kelas, artinya memang harus diikuti oleh semuanya dan bisa berubah itu Pak, bisa berubah sesuai kondisi. Terima kasih. Terima kasih Bu Neng. Keyakinan kelas, kesepakatan kelas diciptakan berdasarkan dengan keyakinan bersama, dan kondisinya kesepakatan kelas sesuai dengan bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi di lapangan. Itu terkait dengan pengertian kesepakatan dan keyakinan. Mungkin dari Bu Mimi ada perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan. Apa sih keyakinan kelas dan apa sih kesepakatan kelas? Monggo Bu Mimi. Meyakini dan menyepakati. Kadang sering kita menyampaikan seperti itu. Kalau kemarin berdasarkan ini yang di kelas 10, kelas pendidikan kedua itu membuat kesepakatan kelas, misalnya tiket yang datang mengaku. Kemudian setelah beberapa bulan kemudian itu tidak dirasakan. Iya. Kemudian iya, saling tunjuk. Misalnya ini menghapus papan tulis, nah itu. Tapi setelah lama-kelamaan tidak bisa. Terima kasih. Iya, keyakinan misalnya gini, saya meyakini bahwa merah itu bagus, tapi versinya Pak Ridwan, Pak Ridwan meyakini biru yang bagus, Bu Dita mungkin kuning yang bagus, hitam, Bu Mimi mungkin hijau yang bagus. Meyakini bahwa warna-warna itu adalah yang paling bagus menurut pribadi kita masing-masing. Itu namanya keyakinan. Yakin, merah Pak Ridwan, udah bisa lah lihat biru. Nah, yakin. Nah, dengan kondisi manusia yang anak-anak yang beragam tadi, ada yang rumahnya di pojok utara, pojok selatan, pojok timur, pojok barat, ada keyakinan-keyakinan yang berbeda. Nah, dari keyakinan-keyakinan itu mereka masuk ke SMK 1. Mereka masuk lagi ke DKP, masuk lagi di kelas kecil, ada di DKP 1 dan DKP 2. Nah, kita sebagai pendidik, kita sebagai bapak ibu guru, khususnya di wali kelas, mungkin kita akan membuat adanya kesepakatan. Yang dari beringin, yang dari sumber beringin, yang dari
mana maesan yang dari Taman Pelocor, kita buat kesepakatan. Nah, kesepakatan inilah yang akhirnya menjadi kesepakatan kelas. Jadi yang muncul dari dalam diri anak-anak dengan kondisi yang disesuaikan, itu terjadi akhirnya jadi kesepakatan kelas. Nah ini monggo. Nah, kembali lagi ke yang kita hubungkan dengan kondisi kita yang di DKP. Kayak kemarin saya titip ke Bu Kiki minta tolong yang lewat BK, karena di kelas 12 ini kita banyak kecolongan Bu Indi. Anak-anak, awalnya kita menyepakati bersama orang tua, anak-anak boleh merokok untuk yang putra. Nah, ternyata akhirnya karena merasa diperbolehkan sama orang tua merokok, dimanapun tempatnya dia merokok. Mau pakai seragam, nggak pakai seragam, dia merokok. Nah, akhirnya mumpung masih di awal di kelas 10, saya minta tolong ke sekolah Bu Kiki, nanti mungkin ditindaklanjuti sama Bu Dita dan Bu Nuning selaku di wali kelas 10 terkait dengan masalah rokok untuk yang putra, dan yang kedua untuk yang cewek terkait dengan make up dan kerudung berjilbab. Karena kita juga lihat banyak anak-anak, kita tahu yang cewek semuanya berjilbab di sekolah, tapi pada saat di luar di sosmed mereka open. Nah, monggo nanti itu mungkin ada dibuat kesepakatan. Karena memang awalnya dia menilai keyakinan. Aku yakin nggak apa-apa lepas kerudung, berselfie ria, bersosmed ria dengan lepas kerudung. Tapi akhirnya kan itu main di sini kita sepakati, masih di kelas 10, mungkin di kelas 11 juga nggak apa sih Bu Indi ya, di kelas 11 lewat Bu Mimik dan Pak Riko nanti dibuat kesepakatan kelas lagi, khususnya kita yang di DKP terkait untuk rokok untuk yang putra, dan yang cewek itu terkait penggunaan make up ataupun jilbab. Nah, ini kan juga ada perwakilan dari siswa, ada cewek dia dan ada mahasiswa yang putra ya. Jadi ada kesepakatan kelas. Selama masih labelnya SMK 1, kalau masih memakai seragam SMK 1, mungkin dibuat kesepakatan aja terkait masalah rokok dan penggunaan kerudung atau jilbab. Nah, keyakinan sekolah ataupun kelas, bahkan mungkin peraturan, mungkin kita juga akan perlu membuat kesepakatan sekolah juga. Jadi kita terkait menunggu instruksi dari atasan atau dari kurikulum terkait dengan kesepakatan sekolah, terkait misalkan kedatangan tadi, absensi, seragam baju yang kita pakai. Gitu. Saya ini beda sendiri, saya pakai kantor Pak, Bapak Ibu pakai masih seragam kayak gini. Nah, karena template kita yang di DKP kan berani beda. Itu kesepakatan sendiri akhirnya. Kita menyepakati sendiri. Kesepakatan kita berani beda. Di saat yang lain dengan pakemnya, kaitannya. Nah, itu kesepakatan jurusan. Gitu. Misalkan ada orang yang tanya, yang cowok pernah ada yang tanya, Pak, kenapa anak DKP gak boleh berambut panjang? Nah itu. Kenapa gak boleh pacaran khusus DKP? Khusus DKP kenapa gak boleh pacaran? Nah, banyak sekali ya. Kenapa gak boleh pakai sepatu berwarna putih? Nah, gitu. Ya mau itu nanti dibuat. Jadi bahasanya kalau membuat kesepakatan ini, kalau saya boleh kasih saran, itu kita membreakdown dari peraturan. Jadi peraturan yang ada dari sekolah kita tampilkan dulu ke anak-anak. Ini loh peraturan sekolahnya, ada poin 1 kan, ada Bu ya di tata tertib sekolah itu di BK, tampilkan dulu ke anak-anak. Ini peraturannya. Ayo kita buat kesepakatan di sekolah, di kelas atau di jurusan. Gitu. Memang kemarin ada kesepakatan juga antara anak-anak dengan saya. Salah satu kesepakatannya apa yang ingat? Ya. Kesepakatannya di kelas 11 DKP 2. 2 minggu karya itu Pak, karya 2 mingguan. Nah, membuat karya 2 mingguan. Kesepakatan di DKP 2. Di DKP 1 tidak ada kesepakatan itu. Di DKP 1 bunyinya ada satu item, apabila tidak ada pertanyaan saat saya masuk kelas, saya pulang. Akhirnya mereka berlomba-lomba pada saat saya masuk angkat tangan, membuat pertanyaan yang tidak ada jawabannya di Google. Nah, berarti pertanyaan-pertanyaan yang membuat akhirnya anak-anak pertanyaan buat sekali, benar-benar kritis. Sebenarnya kalau nggak kekurangan akal sih,
Mungkin aja pertanyaannya, kenapa Pak Dian datang setengah 8 hari ini? Itu kan gak ada pertanyaan, jawaban itu gak ada di Google kan? Pertanyaan itu juga gak ada di Google. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang benar kritis, mencoba mengamati apa yang kita lakukan kan sebenarnya. Berarti artinya mereka empati, peduli sama kita. Wah, oh iya, saya setengah 8 ya, kenapa ya? Oh iya, tadi saya masih sarapan, saya masih ngantarkan anak dan sebagainya. Jadi tidak perlu harus, mohon maaf ya, istilahnya langsung masuk kelas materi. Anak-anak materi kita hari ini adalah tentang Pancasila sila ke-1 misalkan. Terkait dengan ketuhanan yang Maha Esa, kita bahas materi ini. Enggak, langsung ya kita kesepakatan itu yang paling enggak 15-30 menit awal sebagai ice breaking juga. Itu yang saya lakukan. Nah, ini ada peraturan. Ada peraturannya seperti ini. Kira-kira nilai keyakinan apa yang diharapkan? Mengembalikan buku pada tempatnya. Nilai-nilai apa? Ya. Oh, slide-nya ya, slide-nya siap. Potong. Ya, maaf. Kaget jangan dibutuhin. Ya. Saya kalau malah dapur seperti guru, saya malah senang. Ya, mengembalikan buku pada tempatnya. Ini nilai-nilai apa? Kalau dalam peraturannya itu, ayo anak-anak, misalkan habis literasi di perpus, buku kembalikan lagi ke tempat buku yang sudah dibaca, di rak mungkin. Nilai apa? Apa Bu? Tanggung jawab. Oke. Mengganggu, dilarang mengganggu orang lain, usil. Nilai apa? Menghormati orang lain. Toleransi, bisa juga. Oke. Hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Ini kadang rancu ya, 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kalau misalkan pelajarannya jam terakhir, dan di jam sebelumnya masih ada paling. Ini gimana? Saya sudah ada di 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nilai apa yang bisa dibentuk dari peraturan? Dilarang kekerasan, dilarang merokok. Nanti di sini juga dilarang menanam narkoba dan merokok. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang ya, berkelahi mungkin. Kalau di tata tertib sekolah, berkelahi. Nilai apa? Perdamaian. Keselamatan mungkin Pak ya. Keamanan, keselamatan, kenyamanan. Yeah. Dilarang menggunakan narkoba, rokok mungkin, rokok, narkoba, miras, kesehatan. Nah, ini ada perwakilan siswa. Nilai apa? Nilai cowok, Maesa. Kalau dilarang merokok, tata tertib, dilarang merokok, berarti nilai apa yang kita harapkan dari kamu? Kesehatan. Sehat ya? Biar sehat kan ya? Bukan karena gengsi-gengsian kan ya? Oke. Nah, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang bahagia. Bergantian atau menunggu giliran antri. Nilai apa? Disiplin, ketertiban. Menggunakan masker. Ini bukan masker dalam artian masker atau ya, bukan masker kecantikan. Ini jangan berlari di kelas atau koridor. Biasanya saat hujan, musim hujan, sepanjang keselamatan, kenyamanan. K3. Yang namanya anak musim hujan, apalagi ini terasanya nggak terlalu keluar, hanya lampu ke teras buat perutan sama anak.
Bagi siswa kebahagiaan. Ya. Ya. Memang gini Bu Eli ya. Salah satu ikon yang saya pelajari di kegiatan ini, ternyata sebenarnya jiwanya anak-anak sekolah itu adalah untuk bermain, bukan untuk belajar. Jadi kita benar-benar bisa memfasilitasi cara bermainnya anak-anak, tapi sesuai dengan konsep tumbuh kembangnya, sesuai dengan perkembangannya. Misalnya anak SMK, gimana bermainnya tapi yang bahagia. Nah, gitu. Yang berbeda, tapi kalau yang karena misalnya, berapa kita direkod nama-nama itu. Ini jawabannya. Membayari benar, membantu tanggung jawab, mengganggu orang lain, menghormati orang lain, keselamatan tadi. Nah ini yang Aisyah ya. Tadi terkait kamu rokok ya. Yang cowok biasanya ya. Yang cowok biasanya cowok nih dilarang merokok. Dan tertib itu kan ada begini ya. Dilarang merokok, dilarang memakai make up. Untuk yang cewek ya. Itu terkait apa? Kesehatan. Loh Pak, saya kan sudah besar Pak. Bapak saya juga di rumah merokok Pak gitu ya. Nah, konteksnya beda seperti itu. Kalau merokok nggak Merokok mana? Dilarang kalau merokok, dilarang merokok. Mau merokok? Ciri-ciri orang yang tidak bahagia. Berarti ditambah lagi ya, dilarang merokok gitu. Atau mungkin nanti dibuat kesepakatan sekolah, dilarang baper gitu. Dilarang baper. Baper itu kan rasa sakit hati. Kenapa kok nilai apa yang muncul di sini dilarang baper? Nilai kesehatan. Kesehatan mental. Boleh. Coba saya usulkan kemana Anda ini. Oke, terima kasih. Nah, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup pasti, kita sebagai manusia, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Saya diterima ya Bu Sima ya. Oke, terima kasih. Penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ini kebutuhan secara alami yang dimiliki oleh manusia. Kira-kira ada lagi nggak Bapak Ibu kebutuhannya? Kebutuhan dasar manusia ini selain 5 ini ada lagi nggak? Keuangan. Bagi hidup mesti pasti. Keuangan tadi masuk kemana? Bertahan hidup sama kesenangan kan? Tadi banyak benar ya setelah guru ini hadir di sini memberikan kesenangan karena membangun keuangan itu tadi. Iya. Ya. Studi kasus seperti ini Bapak Ibu. Baca. Siapa sih Pak? Udah kelihatan? Oke, saya bacakan intinya aja. Kita sering sebagai guru ada anak-anak bernyanyi, bersiul, kadang lontean di meja. Kita sebagai guru kadang melarang. Jangan rame, jangan menyanyi, jangan bersiul, jangan lontean di kelas. Nah, padahal saya sendiri, si siswa itu anggap aja si Riza Afriza kalau kita di 12 PKP ya Pak. Dia kan penggabung gerak, dia musisi, menemukan meja yang masih mulus dengan suara yang nyaring. Menurut dia itu adalah suatu hal yang nyaman, kesenangan. Ibu guru, kemudian ada lagi ibu guru dan punya aku hari ini padahal aku pakai sepatu baru. Rasa ingin diterima. Aku bosen. Masa dari kemarin Bu Eli cuma tanya tugas. Iya, kan sering terjadi pada gitu. Iya. Berarti ada kebutuhan apa? Rasa apa? Kebebasan.
Jam terakhir jamnya Bu Eli. Konsul coret. Iya kan? Sudah jam-jamnya Bu Eli, jam terakhir konsultasi. Aduh. Ya, atau jamnya Bu Mimi. Aduh, jam terakhir jamnya Bu Mimi. Kalau jam terakhir jamnya Pak Ibu, kan malah lebih asik malah. Nah. Yang terakhir ini ada yang anak di kafe ya, ya dia ya. Di sope. Bukan Bu. Gambar. Ini gimana dengan Pak Niko ya? Kayak gini gimana? Kurang apa gambarnya? Nirmana dulu kelas 10. Iya kan? Iya ya Maisa. Dirimu pernah juga? Enggak pernah. Dia pernah? Atau Budita waktu itu pernah? Di gambar apa? Oh Pak Nana ya gambar sketsa Pak Nana. Pernah? Tapi temanmu ada yang begitu kan? Ini penguasaan, kebebasan, kasih sayang tadi. Kok Bu Eli gak perhatian sih? Sepatu baru loh Bu Eli. Dipuji kok Bu Eli. Nah, dari. Atau kadang yang kadang pakai make up lipstick ya berlebihan. Itu kan kadang karena apa? Dia kepingin ini rasa kasih sayang dan rasa ingin diterimanya. Gak lihat lipstikku baru sekarang. Merek apa Bu? Viva. Nah, jadi dari keadaan-keadaan seperti ini, biar tidak terjadi hal seperti ini, makanya kita sebagai bapak ibu guru ataupun minimal di wali kelas, kita buat ada yang namanya kesepakatan ataupun keyakinan kelas. Nah, posisi kontrol restitusi. Tadi saya katakan di awal, kayak Bu Kiki, Bu Indi, mungkin istilah restitusi bukan hal yang baru, bukan hal yang asing. Apa sih restitusi? Menurut Gosen tahun 2004 di bukunya, Gosen ini orang Kademangan RT 7. Oh Gosen Pak ya? Beda lagi Pak ya? Iya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mengembalikan kondisi psikisnya, kondisi mentalnya dari posisi awalnya dia merasa bersalah, dia tertuduh, dia menjadi tersangka, itu menjadi kondisi yang lebih baik dan bisa diterima di circle-nya atau di lingkungannya. Minimal ini kan dari kejadian kasusnya kelas 12 si Iza. Nah, yang awalnya di kelas 10 dia dibully oleh teman-temannya, dia merasa tersingkirkan oleh teman-temannya. Di kelas 12 bagaimana kita bisa merubah, kita bisa menjadikan dia bisa diterima di kelasnya dari lingkungan. 5 posisi kontrol restitusi kita. Kita pernah dari posisi pertama sebagai penghukum. Pernah ya? Pernah pasti. Membuat rasa bersalah? Pernah juga. Hampir semuanya kita pernah. Tapi harapannya dari tujuan pendidikan kita, pendidikan nasional, kita berada di posisi yang kelima, guru sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai rasa bersalah, bukan cuma sebagai teman, tapi sebagai manajer. Ini harapan. Ini bukan cuma hanya di BK, tapi minta tolong di bapak ibu guru wali kelas pun juga bisa memposisikan apabila sedang menemukan kejadian-kejadian yang ada di kelas terkait penanganan dengan anak-anak, khususnya yang di DKV, bisa di posisi yang kelima. Contohnya seperti ini. Jadi misalkan di posisi kita penghukum, pernah kan kita dulu, kamu nggak ngerjakan tugas, bagaimana? Sambil nunjuk-nunjuk sambil marah-marah. Saya masih ingat Bu Eli 5 tahun yang lalu seperti itu. Ya, tensinya masih tinggi. Kemudian pembuat merasa bersalah. Kamu itu kan sudah jadi kepercayaannya Pak Dia. Kok masih pernah apa? Kok masih tega-teganya kamu mengambil makanan yang ada di meja tanpa izin? Nah, pernah saya sendiri berada di posisi ini juga. Baru-baru ini juga kata ya. Kamu kan orang kepercayaan Pak Dian, Pak Riko.
kok kamu berani-beraninya mengambil makanan yang ada di meja? Bisa nyata. Posisi seperti ini. Bisa nyata. Nyata ini. Ya. Kalau posisi teman, ini kebanyakan biasanya ini Pak Niko nih katanya, menjadikan posisi sebagai teman anak-anak. Jadi diajak diskusi, diajak ngobrol, diajak makan-makan bareng. Nah, sebagai pemantau, menghitung dan mengukur dan mengajukan pertanyaan. Kalau manajer lebih ke pertanyaan-pertanyaan, kayak menginterogasi, tapi bukan merasa bersalah. Seperti apa? Apa yang bisa kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan? Apa yang bisa kamu perbaiki dari kejadian ini? Nah, itu posisi kita sebagai manajer. Hasilnya dari kita sebagai posisi manajer, akhirnya si anak jadi kuat. Dia pede, dia tidak cepat mudah menyerah, tidak depresi. Ini harapannya di posisi manajer. Kemudian kaitannya dengan dunia kebutuhan yang kita yang ada di industri, murid meletakkan dirinya sebagai yang positif dalam dunia berkualitas. Kalau kita dalam di DKV, akhirnya pada saat dia bekerja, dia berkarya, dia pede dengan karyanya. Terus kemudian murid akan bertanya, bagaimana Pak saya bisa memperbaiki caranya? Bagaimana Bu saya memperbaiki caranya? Nah, ini kejadiannya kemarin Pak Riko, si Fauzi MBK yang terhadap Umbolo, yang nyewa mobil saya, nyewa satu mobil itu Pak, karena Umbolo. Apa Pak yang bisa saya lakukan untuk menebus kesalahan saya kemarin pergi ke Umbolo dengan teman-teman? Saya sudah mencoba memposisikan sebagai manajer. Jadi saya lakukan seperti ini. Kemudian akhirnya dampaknya pada murid mengevaluasi diri bagaimana caranya memperbaiki diri. Ya. Pada saat yaudah, kamu sudah mengalami kesalahan kamu karena kita anak DKV, maka kamu harus konsekuensinya kamu harus membuat karya. Karya apa Pak yang harus saya buat? Oke, kamu karya karena kita punya Deva, kamu memproduksi kaos sejumlah sekian untuk membantu promonya kita juga. Nah, itu juga bagian dari mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, yang juga yang saya sepakati ke Bu Diki yang di pas itu yang dilihat kemarin kan dengan berkarya juga. Jadi konsekuensinya bisa dihubungkan dengan karya. Nah, tidak harus, ya memang sih konsekuensi itu banyak, ada yang pembinaan mental, pembinaan spiritual, ada pembinaan secara fisik, nah memang macam-macam. Nah, yang terjadi di KPU dalam Bu Niki dan Bu Rini dan juga Bapak Ibu Wali kelas, monggo bisa dihubungkan dengan pembinaan-pembinaan yang ada di jurusan, menghasilkan karya atau menjual produk, nah Deva juga, apa? Posisi kontrol restitusi. Fotonya saya sedang menghadapi Diva. Nah, studi kasus Diva kelas 11 DKV 1 anaknya Pak Riko. Kita sepakat Diva itu baik anaknya, tapi kadang dia berlebih juga. Nah, kita sebagai pendidik kita juga bisa menjadikan kontrol juga. Tidak selalu anak yang baik dengan kita itu selalu berada di posisi aman. Nah, sebagai manajer kita berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah dia perbuat. Kemudian juga menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid masing-masing. Menjadikan manajer bagi murid itu adalah dia bertanggung jawab, oh ya ini aku salah, berarti aku siap dengan konsekuensi yang aku terima. Ini tahapan segitiga restitusi yang di awal tadi saya sampaikan. Segitiga restitusi adalah proses diskusi yang dijalankan guru atau kita sebagai orang tua agar menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Sebenarnya kata-kata mandiri dan tanggung jawab ini sudah menjadi tagline-nya kita. Saya di DKV, kita di DKV sudah memberikan tagline ke anak-anak
tagline-nya kita adalah remaja DKV, kreatif, mandiri, bertanggung jawab. Sebenarnya dia masuk dalam kategori penanaman nilai-nilai karakter pada anak. Bentuknya seperti ini segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Ini proses kita dalam segitiga restitusi dalam menghadapi kondisi anak-anak yang beraneka ragam. Yang sering kita temui adalah hal yang paling kecil adalah masalah rokok. Yang terbagi yang cowok, sisa cowok ini. Kita ketemu si anak. Jangan langsung ditampar, jangan langsung dimarahi, jangan langsung ditunjuk-tunjuk. Stabilkan dulu emosinya, menstabilkan identitas. Kamu sebagai siswa kelas berapa? Kamu sebagai kelas berapa? Saya kelas 11 DKV, Pak. Oke, kelas 11 DKV itu ada tata tertibnya, nggak ada kesepakatannya, nggak. Itu menstabilkan identitas. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tadi dijeding ngapain? Iya, saya ngerokok, Pak. Terus menanyakan keyakinannya, tata tertibnya gimana kalau merokok di sekolah. Baru setelah itu kita memberikan solusi-solusi konsekuensi dari tindakan yang dia lakukan. Kemudian menstabilkan identitas. Berbuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menstabilkan identitas, berbuat kesalahan dan bagian dari proses pembelajaran. Tadi merokok memang mulai ada di usia kalian. Kamu mulai merokok kelas berapa, Aisyah? Nah, itu sebagai bagian dari menstabilkan identitas. Kita menanyakan informasi terkait dengan apa yang dia lakukan. Menggeser identitas dari gagal ke identitas sukses. Apabila kamu nggak merokok, apakah kamu nggak sukses, kan bisa? Nggak juga kan ya? Berarti misalkan kamu nggak merokok, kan tetap bisa sukses. Berarti kenapa kamu harus merokok? Gitu. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi kita bisa menggunakan kata kunci. Salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kita termasuk tadi pertanyaan kenapa anak DKV nggak boleh pacaran? Memang di masa-masa ini dalam masa lagi senang-senangnya lawanan jenis. Lagi lucu-lucunya. Nah, daripada kamu berpacaran, kamu sibuk repot berpacaran, mendingan kamu berkarya. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tapi bagaimana kita menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu, apakah kamu akan bersikap baik pada dirimu? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita lontarkan ke anak-anak pada saat kita menggunakan kondisi menstabilkan identitas anak. Kemudian validasi tindakan salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku siswa berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Maisha, kamu merokok karena apa? Ikut-ikutan teman, disuruh, atau melihat ayah? Apa pentingnya kamu merokok? Penting nggak merokok? Enggak. Iya, jadi kan jangan merokok kan gitu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu. Kamu tetap boleh merokok, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Kalau kamu tetap merasa rokok itu lebih baik buat kamu, tambahkan saya merokok dan saya berkarya. Satu rokok, satu karya. Jadi pada saat kamu sehari itu menghabiskan 5 rokok, berarti kamu harus menghasilkan 5 karya. Itu sebagai pemantik dari anak-anak.
Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengumpul? Ini contoh-contoh pertanyaan yang bisa kita lontarkan ke anak. Keyakinan, yakinkan ke anak-anak, memberi pertanyaan-pertanyaan yang memotivasi ke anak-anak, mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kalau kamu merokok, sesat tidak badanmu? Tubuhmu enak enggak? Itu pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan ke anak-anak. Yang kita tanyakan dia seperti ini. Lanjut lagi. Harapannya kita sebagai pendidik bisa mewujudkan budaya positif di sekolah dengan pembelajaran berpihak pada peserta didik dan memperhatikan kebutuhan peserta didik sesuai dengan tumbuh kembang. Ini harapannya dari tujuan pendidikan nasional. Mungkin ada yang mau ditanyakan, mau disampaikan dari Bapak Ibu? Bu Idi, harus ada yang disampaikan Bu Idi? Sepatah dua patah kata. Biar gitu. Ayo kasih tua PPG. Terima kasih Pak Dian. Kalau dari saya, sedikit ide aja gitu ya Pak. Kalau misal nanti setiap 2 bulan atau 3 bulan sekali ada pertemuan rutin seperti ini, ya untuk membahas perkembangan siswa gitu Pak, itu enak gitu Pak, jadi lebih nyaman gitu Pak. Nanti kita bisa sharing ya. Kalau sampai lulus, Mungkin next bisa mie ayam. Mungkin next bisa yang fry gitu. Itu aja Pak, mungkin ada pertemuan rutin di kafe di jurusan untuk membahas perkembangan siswa. Entah itu merencanakan program-program baru atau mengevaluasi program yang sudah ada. Ya, itu Pak, harapan saya bisa koordinasi bersama seperti ini Pak, lebih lanjut. Terima kasih Pak Dian. Terima kasih Bu Indi. Jadi harapannya Bu Indi, kegiatan terkait dengan pembinaan lebih ke pembelajaran, kegiatan yang untuk kebaikan anak-anak bisa kita agendakan rutin 2 bulan sekali. Bisa berbagi praktik hasilnya yang ini Pak, untuk teman yang lain, Berbagi. calon-calon CGP. Ya, sebenarnya kalau kita tadi yang disampaikan dari pandangan dari di kurikulum yang di awal tadi, sebenarnya kita itu sudah melakukan kegiatan guru-guru pemula terkait dengan ini. Saya juga baru setelah saya ikut CGP, istilahnya pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran berkolaborasi, pembelajaran berbasis anak. Ini juga saya baru dapatkan saat tadi dari CGP ini. Bahkan kalau kita bicara budaya positif di sekolah atau disiplin positif, jadi juga belum disiplin banget gitu. Kadang kan kita melakukan disiplin itu kan karena ada tuntutan. Misalkan kita mungkin beberapa waktu yang lalu kan pernah guru piket itu ya, berbasis aplikasi itu. Oh, kita mencoba tepat waktu, nyampe di kelas, ngasih tugas. Tepat waktu bukan karena aja, tapi ngasih tugas. Karena takut dengan aplikasi itu. Nah, itu kan karena ada tuntutan budaya positif, budaya disiplin yang bukan positif, karena dari eksternal, bukan tumbuh dari internal. Itu dari ini harapannya kami kita semua, kita melakukan pembelajaran di kelas itu bukan karena ada paksaan dari luar, tapi memang karena tuntutan kita dari lahir, dari batin kita, karena memang tujuan kita pengen ini pembelajaran berbasis dan memperhatikan kebutuhan tradisi yang tumbuh kembang. Ini seperti itu. Ada yang lain mungkin Bu Sita? Ada sepatah dua patah kata buat diriku? Ada. Ada. Isi saya Pak.
Apa Bu Ibu sih Pak? Sekarang Bu Pak? Baik, terima kasih Pak Dian atas ini share dari ilmunya yang sungguh sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga dari apa yang tadi disampaikan bukan hanya kita terima, tapi juga bisa kita aplikasikan untuk kebaikan kita sebagai pendidik dan juga anak-anak kita. Terima kasih Pak Dian. Ya, terima kasih. Saya kira cukup. Jadi terkait dengan pembelajaran budaya positif di sekolah ini, mohon bantuan kerjasamanya. Mulai semoga materi ini bisa memberikan tambahan informasi kepada Bapak Ibu semua. Harapannya nanti bisa kita aplikasikan ke anak-anak di kelas. Saya Dian Kurniawan, tetap semangat dan berkarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.